Halo guys, kita menjelajahi lagi situs-situs peninggalan dari Mataram kuno atau di era Medang. Dan pada kesempatan ini kita mengunjungi Belik Pitu. Belik Pitu itu adalah terletak kalau kemarin ya, di sebelah barat dari Umbul Gedong yang di Klaten itu ya, dekat Cokro Tulung atau Cokro Kembang. Kemudian yang ini berada tepat di sebelah utara dari kota Jatinom. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kota Jatinom itu merupakan wilayah pada zaman dulu adalah merupakan wilayah dari Medang atau Mataram kuno. Pada zaman sekarang itu merupakan sebuah kota santri dan yang terkenal adalah aktivitas dari Ki Ageng Gribek ya, yang terkenal dengan acara Apeman itu atau Yakowiu, salah satu nama kebesaran Tuhan yang artinya yang maha perkasa. Nah, tapi ternyata di Jatinom itu banyak sekali dan dikelilingi, bahkan di pusat kota Jatinomnya sendiri itu banyak sekali peninggalan dari kebudayaan Mataram kuno ya, dari Medang Kingdom. Dan ini sangat-sangat terbukti dari banyaknya situs yang ditemui di sini. Kemarin ada Candi Tibayan, kemudian ada di sebelah sana ada Candi Petirtan Gedong, kemudian ada makam Guntur Geni yang dulunya adalah sebuah percandian. Dan ada di sebelah selatannya itu ada Petirtan Jolotundo yang terkenal. Dan ternyata di sini ada juga petirtan, candi tepatnya, yang bercorakkan Shiva atau Hindu. Dan itu namanya adalah, kalau orang sekitar mengatakannya sebagai Belik Pitu. Artinya itu adalah sendang atau umbul yang kecil ya, tetapi itu ada 7 bagian. Dan di sini ditemukan sisa-sisa yang bercirikan Shiva, sehingga nanti kita akan cek satu-satu. Salah satunya adalah ditemukan banyak sekali lioni. Kita akan melihat apakah lingganya masih ada dan artefak-artefak lainnya yang menunjukkan kejayaan dari pengaruh dan kejayaan kebudayaan Hindu atau Shiva dari zaman Mataram Hindu kuno di Jawa. Dan itu semakin memperteguh intuisi saya bahwa Jatinom bukan sebuah kota yang baru, tetapi dulu di zaman lampau dia sudah merupakan kota kuno yang mempunyai pengaruh dari kerajaan Medang atau Mataram Hindu. Kita akan eksplor ya keelokan dari Belik Pitu ini yang ada di Jatinom. Mari kita lihat bersama. Selalu ada tumbuhan besar seperti ini untuk meretain air ya. Dan di awal di pintu gerbang kita sudah disuguhi dengan banyaknya temuan lumpang di sini ya. Yang di situ ada Umbul Joho namanya atau Belik Joho. Ada pohon gayam di sekitarnya, jadi pengairan warga sekarang. Kalau dulu tempat ini bisa untuk mandi, mencuci ya. Ini guys, namanya Belik Joho. Kemenyan baru dibakar, jernih. Dan airnya mengalir untuk memberikan pengairan pada sawah-sawah warga. Di sebelah sana juga ada beliknya. Kita akan pindah ke belik berikutnya, sebelah sana. Nah, itu kita di ini ya, di pinggir kali, pinggir sebuah sungai. Ini ada bangunan dari batu bata. Ini ada bangunan dari batu bata tertata apik.
Terus di sini sudah dibikinin rumah-rumahan, namanya Palon Gajahan. Nah, tapi kemudian orang-orang desa di sini, desanya disebut Gajihan. Mungkin karena ini ya, karena perubahan kata aja. Saudara-saudara, ini ditemukan yoni ya. Ini ada janur di sini, bagus. Biasanya memang dibuat janur yang indah. Ini ada yoni. Kepalanya masih utuh, menghadap ke utara, benar. Terus ini ada yoni yang lain. Kalau di tengahnya ada kotak ini berarti ada lingga kotak dulu. Nah, ini kepalanya sudah patah. Sudah ada garis pembuangan air suci atau susu dulu. Dan ini semuanya ditemukan di petirtan ini. Jadi ini memang petirtan kuno. Nah, pipis. Nah, lumpang-lumpangnya saya dari sisi sini dulu ya. Lumpang yang ditemukan, lumpang-lumpang kuno yang kadang dipakai oleh orang-orang Jawa sekarang. Di sebelah luar ini masih ada lumpang di dekat sungai. Nah, lumpang dan lumpang kuno. Sepanjang luar, sisi luar ditemukan banyak sekali lumpang. Saya nggak tahu dulu fungsinya untuk apa lumpang-lumpang ini. Jadi kerap sekali ditemukan di sekitar sini, di sekitar Jatinom ini. Ya. Pohon-pohon gayam yang sedang disemai. Nah, kita masuk ke sini, runtuhan-runtuhan batu candi. Kalau ini jelas Ratna, sebuah candi. Saya mau lihat detailnya. Dulu majestic sekali ya, dulu sangat-sangat gagah, indah, megah. Sudah diidentifikasi sama BPJB ini. Motifnya biar jelas. Terus ini ada yoni kecil. Harusnya ini ada nandi-nandinya nggak di atas, tapi mungkin hanya untuk keperluan penataan praktis ya, ditaruh di atas. Hiasannya bagus, agak beda dengan yang lain. Kalau ini sama ya, Cintamaninya sama. Cintamani, wish fulfilling gem, permata pengabul harapan. Ini adalah candi Hindu, candi Shiva. Kita lihat dari sebelah sini, pipisnya bagus ya, untuk menumbuk-numbuk jamu kalau orang-orang tua zaman dulu, herbal. Ini ada pohon gayam yang tinggi. Terus kalau di situ sudah perumahan warga. Pohon bambu banyak ya. Bagus. Ini namanya belik gayam. Ada penjor.
Udah mengering tapi rajin, tapi ditanami pohon-pohon gini. Nah, kemudian gentong. Asri. Ini ada pohon lerak yang baru ditanam. Dan ini ternyata sesuai dengan belik selanjutnya, itu namanya belik lerak. Mungkin dulu ketika ditemukan memang ada pohon leraknya. Nah, di situ ya. Ini ada pengelola cagar budaya Gajihan. Ya. Dulu guyub gotong royong ketika membangun. Mungkin juga ketika mengekskavasi. Itu ada kunjungan pemugarannya ada. Anda bisa lihat di sini. Kemudian kunjungan dari keraton sesepuh Pengging Hantayaningrat dari Keraton Solo. Selanjutnya ada belik kemuning. Ini beliknya. Tapi warga rajin ya, ditanami macam-macam, ada melati juga. Pasti dulu airnya sangat berlimpah. Ini dikunjungi dari Dinas Pariwisata Klaten, Mas Tanjung dan kawan-kawan. Nanti kalau segera direkonstruksi tambah cantik ini. Ini pengurus-pengurus hariannya ini, cah ganteng-ganteng. Sibuk beragama, lupa bertuhan. Setuju aku. Kemanusiaannya jadi hilang. Ini teman-teman pengurus dari ini Belik Pitu. Ini ada Mas Har, terus Mas Sinten boleh? Asari. Mas Wahyudi. Mas Haraja. Saya langsung, kenapa disebut Palon Gajah nih, Mas? Oh iya, Palon ini kan sebenarnya bangunan bekas kandang sapi ya. Oh iya ya. Sumbangan dari warga. J. Terus Gajahan itu kan asal mula nama Gajian kan dari gajah. Apa ndak ditemukan gajah? Gajahan. Mungkin dulu ditemukan gajah. Ganesha. Ya. Oke. Sedangkan bangunannya itu omah cagar budaya sebenarnya. Ini. Ya. Rencananya mau ya Mas, diusulkan untuk cagar lah ya. Iya. Ya. Mas, kalau dulu saat belum seperti ini berserakan di mana-mana ini batu candinya ini, Mas. Betul. Kalau menurut penjenengan diperkirakan ini candi Petirtan atau ini candinya di pemukiman desa, terus kemudian tempat petirtannya di sini. Menurut jenengan gimana itu, Mas? Oh, iya. Jadi kemarin sebenarnya sudah koordinasi dengan BPJP, dengan teman-teman Klaten Heritage Community. Ya, dengan Mas. Ya. Jadi sebelumnya batu ini lokasinya tersebar. Yang utama itu di sekitar Randualas. Randualas, belah sana itu ya? Belik di bawahnya. Belik di bawahnya itu belik Belik Randualas. Randualas. Ya. Oh, itu ada toh? Ada. Terus sisanya tersebar di pekarangan warga. Sampai sekarang masih ada? Sudah kita kumpulkan. Oh, dikumpulkan di sini, nggih. Nah, itu sebenarnya situs Mataram kuno. Nggih. Berupa candi, ya. Diduga masih ada sebagian di dalam tanah. Di bawah-bawah rumah warga? Di sekitar Randualas, sampai Ngasem. Ya. Terus yang kedua, lokasi ini ada 7 belik atau sumber air. Sumber air, nggih. Nah, diperkirakan sebenarnya dulu fungsinya adalah Patirtan, ya. Bagian dari bangunan candi. Bangunan candi, ya. Zaman Mataram kuno, kemudian Mataram Islam oleh Ki Ageng Gritik dijadikan tempat untuk bersuci berdakwah.
Di sini. Di sini. Oh iya Ya, iya. Ya, oke. Peralihan namanya. ya, Peralihan. Oke. Kalau di Bali ini kan namanya beji. ya, Beji itu petir tan di pinggir-pinggir sungai. ya. Nah, itu pada waktu belum ditata seperti ini masih angker ya Mas, wingit ya istilahnya. Orang-orang nggak berani ya Ya, untuk datang ke ya sini. begitulah. Kalau saya melihat di sana ada pohon tanjung, itu kan salah satu ciri adanya sebuah candi itu ada tanjung. Betul. Itu ya masih dalam, menurut Anda masih dalam satu kompleks, dan menurut Masih. orang sekitar disakralkan juga Mas. Masih. Jadi kalau versi legenda, Ya. Tanjung itu komunitas dunia lain. Oh, Karena memang dunia lain ada salah satu warga yang bisa keluar masuk di sana secara gaib. secara gaib. Ya, skala, nggih. Terus ada suara kadang-kadang ya, Terdengar gitu. bunyi musik Nggih. tradisional ya. Ya. Itu dari pohon itu juga. Hmm. Terus kalau dilihat memang ini strukturnya adalah lingkungan purba. Iya, iya, heeh. Sungainya purba, pohonnya juga purba. Sudah tua ribuan tahun itu Mas. Betul. Nah, Tanjung itu memang pertanda bangunan candi. Candi, Biasanya di betul. sebelah timur dari. Dari sebuah bangunan candi. Terus kalau saya lihat ini kan ada ratna puncak bangunan candi yang besar sekali. Ini mungkin kemungkinan dulu ya besar. Terus kalau dari artefak yang ada itu kan ada yoni yang besar itu, Iya. ada nandi. Iya. Terus di belakang itu ada patung siapa itu Mas? Ada Dewa Pot- Kuwera, Kuwera ya? Iya. Dana dewa atau dewa kekayaan, kesejahteraan. kesejahteraan. Kalau patung yang lain nggak ada, misalnya dulu pernah ada nggak Mas? Maksudnya di zaman dulu itu ada patung yang gede-gede itu ada nggak? Misalnya Siwa, biasanya ada Durga, Mahisa Suramardini, Ganesha, itu ada nggak sih Mas? Agastya. Jadi menurut sesepuh Hmm. ada 3 kali pengambilan besar-besaran. Nggih. Jadi pusatnya itu di sekitaran Dualas dan Pohon Ngasem. Pohon Dolas dan Pohon Ngasem. Iya. Sebelah sana. 1970-an itu namanya Bapak Dirjo. Ya, Beliau ketua komunitas Hindu Jatinom. Jatinom. Ya, beliau mengambil apapun yang bisa diambil, patung-patung. Selamatkan. Terus tahun 80-an Ya, itu kolektor terkenal Bang D. ya. Itu juga mengambil patung-patung. Banyak berarti Mas ya. Banyak. Tahun 90 2000 ada namanya Pak J, itu dari Karangsari. Ya. Itu mengangkut patung di sini sebesar saya ini banyak juga. Oh. Terus terakhir tahun 2000-an Ya, warga kampung sini juga ngambil. ngambil kolektor antik. Jadi yang ada di sini sebenarnya sisanya saja. Sisanya saja. Selebihnya kemungkinan terpendam. Iya, Masih ada. sayang itu. Pak Kadal kalau dulu didokumentasikan, paling tidak dibuat replikanya masih bisa, Mas. Jadi kalau direkonstruksi tadi kan candinya bagus banget menurut saya ini. Nggih. Ini kita usahakan rekonstruksi, Iya. tinggal bagian penyusun atap, Oh, nggih, nggih. Ya. bangunan atas saja. Ya, oke. Pasti akan sangat bagus. Iya. Dan ada lagi mungkin Mas yang mau Mas Hardi yang mau Ini. disampaikan? Yang batu bata sebelah Ya, kanan ini yang kayak candi ini. Ya. ini berasal dari sebelah Utara desa ini. utara desa. Nah. Itu oleh masyarakat legenda namanya Benteng Siwara. Oh, Benteng Siwara. Karena legendanya sebelah utara itu sungainya akan jadi laut. Oh, gitu. Sudah ada gereh petek gitu ya. Ya, gereh petek. Gitu. Ya. Nah, untuk menutup diundang kerawitan, waranggono, sinden ditumbalkan, ditutup gong. Salah Ya. satunya bangun benteng ada Nah. dewan waraknya. Oh. Tetapi kalau dari arkeologi, Ya. kemungkinan itu adalah situs Candi Hindu. Ya, kelihatan banget itu. Dan masih dalam wilayah Rakewara. Oh, iya iya Jadi iya. ada hubungannya dengan Rakewara. Nggih, nggih. Ya. Sama itu tinggal supaya lucu, yang 7 truk diambil Bang D. Itu. Wah, ini vandalisme dan itu sangat-sangat merugikan. Iya. Kalau saya yakin sekali ini daerah sangat Mataram kuno yang sangat luar biasa. Kita bayangkan di masa lampau.
Nah, ini teman-teman kalau semeton semua yang dari Bali misalnya, dari teman-teman Hindu, Besok saya teman-teman. ke Bali kalau mau Ya, ketemu. betul. Terus kemudian teman arkeologi, namanya Mas siapa tadi? Hardi. Mas Hardi. Terus teman-teman arkeologi dan teman-teman pecinta budaya silahkan datang. Kalau pas COVID-19 seperti ini kan daripada ke tempat yang rame-rame, mendingan ke tempat budaya yang luhur seperti ini di Palon Gajahan. Silakan. Kalau yang secara apa ya, niskala gaib atau mistis ngono gitu Mas, mitosnya itu di tempat ini pasti ada yang angker ya Mas ya. Nah, menurut jenengan apa menurut warga Mas? Yang Jadi begini Mas, ada banyak sumber ya. Yang pertama itu justru dari pemerhati spiritual dari luar. ya, Diyakini di sini sebenarnya pusat kerajaan ya. di sini di dekat Gerbang ya, di antara pohon itu. Wallace dan Jawa ini. Jadi di antara situ gerbang masuk ya itu. Iya, itu pusat kerajaan. Hmm. Ngasem itu ada sang ratunya, putri. Oh, itu menurut spiritualis. Spiritualis. J. Kalau dari masyarakat yang paling jelas ya pohon Tanjung. Pohon Tanjung yang Itu sebagai dari penanda dulu, candi itu ya. Ya, itu komunitas. Jadi ada warga yang bisa keluar masuk, datang pergi Ke pohon itu iya, secara gaib ya. secara gaib dan ada interaksi. Iya. Terus lebihnya kalau kita lihat Ya, belik ini, Belik. Pucu ini dari Kemuning sana dari Kemuning sampai sana. sampai juga mana itu? Ngasem. Ngasem, heeh. Nah, kita urutkan dari barat ya. Ya, dari Kemuning itu Sebelah baratnya Kemuning itu ada Talang Buntung. ya Itu saluran peninggalan air. Belanda. Betul. Itu komunitas juga. Di situ juga rame. Justru di situ keramaiannya. Keramaiannya di situ. Kalau ke sini ke timur itu sosok-sosok Adem. mulia. Sosok mulia. Sosok mulia. Sosok-sosok yang agak ganas lah kira itu yang di dekat talang itu ya. Ya, yang di Talang ya ganas. Ya, kalau di sini mulia-mulia semua. Mulia. Heeh. Halus. Halus. Di sini saya pernah ketemu Resi Purwo namanya. Resi Purwo di mana itu, Mas? Waktu kita memindah candi ini. Oke. Ya. Di Kemuning Ya. itu Ki Ageng Gripik, Ya, Kang Gribek ya. Lerak itu Nyai Mas Winongan. Winongan namanya. Winongan. J. Kalau yang di ini di Gayam ini di sebelah kita ini Ayo Le. ini apa ini? Mesti ada nih yang sibuk beragama tapi lupa bertuhan ini loh, yang pakai kaos ini coba Ayo. nerangin. Iya Mas, namanya siapa? Di Lek Gayam ini Ah, saya belum pernah lihat, tapi secara spiritual ah. apa ya? Ya wujudnya orang tua. Oh, Orang tua berjubah putih, anjir. Tapi mulia toh, mulia. tidak mengganggu warga gitu loh istilahnya. Ya, Jadi begini Mas, ini Ya. kan batu ini kita ambil dari ya. Yang mana itu Pak? beragam. Ya. Oh semua. Oke. Misalnya ini Ya. Nandi. Nandi Ya. sama Yoni. Yoni ini. Heeh. Dua. Yang Ya. satu itu binatang apa kebak ya Le? Keblak. Keblak. Keblak itu apa? Keblak itu ya hanya terdengar suaranya Oh, ngepakkan hanya sayap. mengepakkan sayap lah. Nah, yang satunya peri. Misalnya peri di sini. Ya. Ya, oke. Ini Yoni dari Pandean. Ya. Ini namanya Kiai Kiai Selondono. 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 J. Ini dari salah satu pekarangan warga J. namanya Kiai Podang Wulung. Podang itu kayak burung ya, Mas? Iya, namanya Kiai Podang Wulung. J. Dan ini Ratna itu. satu keluarga apa ya, makhluk goib gitu aja ya. Nah, oh lah, niskala makhluk halus. Ini. Ah. Terus mana lagi nih? Ini. Kalau di Ah. pipisan-pipisan itu enggak? Pipisan ada yang satu sumber energi besar sekali, Oh iya tuh. yang di tengah-tengah. J. Nah, yang ini J. nah, ini kadang-kadang yang nampak itu Ular. ular, Naga apa ular biasa? ular biasa tapi besar. Besar ya. Nah, kadang-kadang putri, Oh, iya. pesugihan. Di sini. Susur ya. Kalau di Sendang ini Joho ya namanya. Ini semua sosok mulia Mas. Sampai Mulia toh. paling ujung Ngasem itu. Ah. Nah, di sana Ah. yang tadi dibilang naga. Ada naganya? Ya, Di mana? di Ngasem di paling ujung Di paling ujung ada sosok naga, Mas. ada sosok naga. Oh, luar biasa. Nah, ini ada Mas Hardi
semeton semuanya di seluruh Indonesia dan dunia. Kita doakan aja ini Palon Gajahan ini segera jadi cagar budaya, direkonstruksi, dan Anda silakan datang ke sini semuanya untuk memberikan dukungan dan belajar daripada COVID-19 di rumah stres. Anda berkunjung ke tempat-tempat yang ramai, mendingan di sini social distancing dan menikmati karya kuno dari leluhur warisan Mataram kuno ya Pak ya. Mas, nah, silakan menemui tokoh-tokoh hebat ini. Nah, sampai yang sibuk beragama lupa Tuhan itu. Ya, silakan ke desanya apa ini, Mas? Dukuh Gajihan ya, di Palon Gajahan. Sangat indah. Silakan datang semuanya. Terima kasih.